Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviandotti dengan NIM 2314010001, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas mengenai Users dan Organization Unit. Nanti kita akan bahas users, lalu organization unit, lalu bagaimana cara membuat user di Active Directory dan organization unit. Oke, kita sudah membuat domain sukakusuka.com. Domain sukasuka.com itu kita ibaratkan sebuah badan usaha, sebuah perusahaan yang namanya perusahaan itu punya karyawan dan punya level jabatan. Ada staff dan manajer, kepala bagian ada, direktur, dan ada direktur bagian macam-macam level jabatan. Nah, level jabatan organisasi maupun sebuah perusahaan itu kita bisa representasikan ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital, yakni dalam bentuk domain di Windows Server yang kita jalankan di video. Sebelum kita membuat sebuah domain, kita bisa isi siapa-siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawan. Oke, di sini ada users. Nah, di sini bentuk gambar orang, lalu ikon yang kuning ini adalah organization unit yang gambarnya bentuk foldernya. Terus ada laptop di dalamnya. Kalau user pengguna karyawan, terus CO atau organization unit adalah bagian yang namanya perusahaan, pasti ada. Punya bagian, ada bagian sales contohnya, terus ada finance, ada liga. Nah, ini yang disebut dengan organization unit. Di dalam ada organisasi. Unit ada kelompok lagi, ada kelompok user, ada kelompok komputer, user siapa saja, orang-orang ada di dalam kelompok sales ini dan komputer ini. Ada perangkat-perangkat apa saja yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal, ada user dan ada komputernya, aturan sistem yang paling penting karena ini mempresentasikan dari dunia nyata. Contohnya misalnya seseorang karyawan di bagian sales, misalnya si Budi, umpamanya si Budi ini hanya menempati satu bagian saja sales, tidak mungkin umumnya satu orang memiliki posisi lain, divisi lain. Si Budi ini bagian sales tapi tidak bisa punya jabatan lain di finance maupun bagian legal. Dia hanya bisa satu tempat saja. Nah, inilah salah satu konsep utama dari OU atau organizing unit, yakni satu orang hanya bisa menempati satu OU atau organisasi unit saja. Oke, lanjut. Praktik, kita buka VirtualBox. Kita langsung buka VirtualBox. Biar gampang, kita untuk networknya masuk ke bagian setting. Masih menggunakan seperti video sebelumnya, kita gunakan network yang no DHCP-nya, jadi DCP-nya, perangkat yang nama kita bisa dapatkan dari Diaganos server, dari JKT server 1. Oke, kita start saja. Begitu juga yang server mini, kita pastikan yang seperti ini. Klik start, kita juga tunggu sampai dua-duanya login. Kita login dulu, oke. Kita ke server domain controller untuk memanager user dan organisator unit, atau singkat saja ALVUAL. Kita bisa lakukan dari domain control server jadi server domain controller. Untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian kita klik Active Directory, user dan komputer. Oke, di sini ada sudah terbuka aktif.
dari user dan komputer. Di sini kita bisa lihat sebelah kiri ada sukasuka.com. Kita explain di bawahnya. Di sini bagi macam subfolder, ada built-in, ada komputer dengan controller. Kita bisa lihat yang built-in ini. Ini nah, kalau gambar icon kita lihat ikonnya ada 2 orang, ini artinya grup. Seperti tipe di sini keterangannya adalah security group domain lokal ini. Di sini ada description. Kalau kita double klik, nah ini kita bisa baca di sini members office log and remote. Saya akan sarankan supaya explore di bagian sini dan baca mungkin beberapa satu persatu. Beberapa administrasi, contohnya kalau kita klik ini, keterangan description-nya, tugasnya apa saja, termasuk kayak remote desktop user. Description dianya tugasnya apa, penting-penting atau tidak sebagai admin server. Terus harus tahu masing-masing dalam grup tugasnya apa saja. Oke. Di grup bawahnya, di bawah grup yang dibuat oleh Windows Server Group, bawahnya nanti kita bahas tentang grup yang dibahas user OU dulu. Kemudian bagian computers ini, nah komputer perangkat apa saja yang sudah terhubung ke domain controller, ini yakni JKT Server 1. Ini server sebelah ini Win10. Ini klien pernah terhubung ke sini. Oke, kita lihat domain controller, controller ini JKT1. Nah, cuma di kemudian ada forex dulu user. Nah, di sini usernya adalah daftar pengguna karyawan. Daftar orang-orang yang terdaftar di organisasi badan usaha.com. Kita lihat di sini ada grup, ada user. Dari ikoniknya kelihatan ini grup domain admin, domain komputer. Nah, grup-grup ini ada keterangan tipenya. Tipe security groupnya, description. Bisa dilihat di sini tugas-tugasnya apa saja, sehingga admin akan bahas satu persatu. Dan silahkan mengekspor sendiri. Sekarang bagaimana cara membuat sebuah user menu, harus lewat menu yang kita tutup, bisa lewat tools, terus ada menu lagi namanya active directory, administrative center. Oke, kita balik klik di sebelah kiri, suka-suka lokal, terus ada user. Nah, ini kita bisa ada user di sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa, cuma yang tidak akan lakukan lewat sini karena ini tampilan baru. Kalau tampilan kita bisa menggunakan tampilan lama yakni tools, terus active directory, user dan komputer. Tampilan lebih enak, tampilan lama, menggunakan tampilan lama, versi lama seperti ini tampilnya oke. Bisa tambahkan user baru. Di sini caranya gampang, kita klik saja bagian user, kemudian klik ikon yang ini, create a new user in the current container. Artinya kita akan membuat user baru di dalam kontainer yang ini, yang di dalam tempat ini, folder user ini. Atau bisa klik kanan di sini atau klik new, pilih new, terus pilih ini, kita bisa tambahkan apapun komputer counter group, tapi untuk kali ini kita tambahkan user baru. Oke. Kita tambahkan 6 karyawan di sini karena sebuah perusahaan karyawan, nama pertama, inisial, nama belakang, nama lengkap, user logo, nama ini user logo. Nama untuk nama sebuah perusahaan Windows 2000. Oke. Nanti saya jelaskan bagaimana. Misalnya namanya Bambang B. Ini kenapa B? Karena pertama belakangnya Irwan Bambang Irawan full namanya, nama lengkap. Bambang Irawan kita ganti jadi Bambang
Irawan. Oke, user logo ini ketentuan. Ya, user logo ini umumnya di perusahaan user logo nama itu nama lengkap seperti ini. Bambang Irawan umumnya seperti, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan user logo name nya itu unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan, misalnya 88 sekian. Nah, kenapa? Karena ini unik untuk menghindari orang yang namanya sama. Misalnya ada orang namanya Bambang Irawan, juga karena nama Bambang Irawan mungkin agak pasaran, sehingga kalau user kita bisa kasih Bambang Irawan lalu ada karyawan lain dengan nama yang sama, pasti bentrok, sehingga untuk angkanya ditambahkan Bambang Irawan 2. Untuk Bambang Irawan yang lain begitu juga, kalau ada namanya Bambang Irawan 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, tergantung polis dari masing-masing perusahaan. Perusahaan itu berhubungan sama HR. Mungkin ada contohnya gini, user logo name Bambang Irawan sebab kalau nicknya. Kalau nicknya untuk tutorial ini saya sulit menghafalkan angka nick, jadi Bambang Lot Irawan saja domain. Di sini suka-suka karena cuma satu domain. Oke, user logo name play user 2018. Yang nama logo name ini tidak bisa panjang karena melebihi dari 15 karakter sehingga harus disingkat. Tapi kalau saya ini in case kalau ada perangkat lama di perusahaan ini, karena tidak ada perangkat lama yang diasumsikan perangkat baru atas 2000 tahun 2000-an. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita klik next, password. Nah, wajib kita harus membuat password untuk login. Tentunya password ada huruf besar. Kita harus buat password. Nah, di sini kita harus buat password. Ini ada huruf besar, huruf kecil sama angka. Contohnya Jakarta 123, jadinya passwordnya rahasia 2023. Kurangnya besar, F-nya besar terus. Yang gampangnya di sini ada ketentuan user must change password text logonya, artinya si karyawan harus mengganti passwordnya sendiri pada saat dia login awal. Tidak perlu, dibiarkan saja. Lalu kita klik tidak perlu, kita biarkan saja. Lalu kita klik password never explain, artinya password tidak pernah expire. Dan ini tergantung, sekali lagi bergantung kepada kebijakan. Full kebijakan IT atau IT police di masing-masing perusahaan umumnya. Full namanya perusahaan yang security police yang namanya karyawan harus mengganti password tiap periode waktu tertentu, misalnya 30 hari atau tiap 60 hari. Tiap perusahaan, meskipun dasarnya karyawan bebas mengganti password itu, setiap ini alasan security kebutuhan kalian ini konten saja. Bagian password berexpiry, ini passwordnya tidak akan pernah expire. Oke, ini disabelnya, artinya akun ini bisa disable, berarti akun disable ini karena karyawan sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan, jadi tidak dihapus tapi disable saja, tapi tidak akan. Saya lakukan klik saja password never expire, klik next. Oke, kalau passwordnya sudah ada benar, ini informasi lengkap Bambang Irawan. Passwordnya sudah benar, ini informasinya lengkap Bambang Irawan. Unsur logo Bambang Irawan sukasuka.com. Passwordnya tidak pernah expire, balik finish, jadi satu user gampang kan mengerti. Coba saya tambahkan lagi beberapa user. Oke, saya tambahkan berapa nama yang di bawah, saya coba urutkan di sini tipenya, jadi kita tahu nama-nama user siapa saja yang user administratornya ini user bawaan.
dari Windows Server. Oke, kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kalau kita double klik, kita bisa lihat generasi, informasi nama depan Bambang, nama belakang Irawan, inisial BI, display namanya. Ini nama yang ditampilkan secara umum, nama lengkap bisa kita lihat lagi description ini, misalnya si Bambang. Ini bisa saja divisi legal atau informasi jabatan, misalnya manajer. Legal biasanya saja kita klik off, misalnya Jakarta, alamatnya bla bla bla, terus nomor teleponnya, alamat email web, dia apa saja kita bisa isi sesuka kita sesuai dengan kebutuhan address. Nah, di sini di alamat, tempat tinggal, kota, provinsi, kode pos, negara, kemudian akun kita bisa lihat user akunnya tadi yang kita buat optionnya di sini. User bisa mengganti password yang kita pernah expire dan akun ekspornya tidak bisa di-set. Kita bisa set akun expire mau berakhir kapan apabila misalnya si Bambang ini karyawan. Si Bambang ini misalnya karyawan kontrak, kalau dia kontraknya habis kapan? Bisa mungkin bulan Desember, tanggal 31 akhir kontrak bisa saja, atau tahun depan, bisa kita sesuaikan ketentuan. Tapi saya set never saja. Kita bisa set logo, set jam berapa dia, bisa login si Bambang ini masuk setiap hari atau hari tertentu saja. Misalnya dia bisa login dari Senin sampai Jumat, bisa kalau blok saja di sini. Senin sampai Jumat, kemudian sedangkan hari Minggu kita pilih logo The Night. Nah, begitu juga di hari Sabtu si Bambang hanya bisa login dari hari Senin sampai hari Jumat. Yang warna putih biru ini logo Pronet yang logo putih naik, kita bisa tentukan jam. Kalau dia login misalnya hanya login boleh jam 00 pagi sampai jam 9. Ini kita putihkan bagian sini logonya naik, karena di sini 6 sampai jam 9 malam. Jadi 10 ke atas dia sudah tidak bisa login, kita set. Nah, jadi si Bambang ini hanya login, ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya tidak akan contoh ini saja, saya cancel. Saya cuma mau contohkan saja bagaimana. Oke, kita bisa tambahkan apa lagi, handspawn and start the film program logo. Kita bisa tentukan si Bambang ini di komputernya menjalankan program apa saja saat dia pertama kali jalan. Oke, ini kemudian remote desktopnya pertama kali jalan. Desktop service ini kalau dia punya kemampuan remote desktop, kita akan kasih atau tidak di sini address remote control. Silakan explore, klik saja di sini contohnya. Cara-cara kita bikin ya, contohnya kita bisa sudah bikin grup. Terus selain itu grup kita bisa bikin bagian-bagian itu organisator, unit seperti ini. Sini ada salet, ada finance, ada legal. Oke, untuk membuat organ cell unit icon yang ini gray out. Nah, di gray out kita tidak bisa buat di dalam user. Buat di dalam user kita harus buat di bagian suka-suka, di bagian sukasuka.com. Kita klik di sini. Icon atau klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organization, unit. Nah, pilih saja ini sekarang nama organization unit, misalnya sales. Oke. Sales ini kita kasih nama sales. Di sini ada bagian bisa kita conteng option, bisa diconteng project, container.
bisa kita melindungi spasi unit ini, tidak bisa dihapus sebab ada kasus zaman dahulu. Kalau cerita zaman kita sebelum ada fitur proteksi seperti ini, ada admin yang tidak sengaja menghapus organisasi unit seperti kehapus. Dia tidak bisa direses akibat semuanya data karyawan yang ada dalam organisasi cuma 5 atau 6 bisa tambah lagi. Tapi kalau ada 100 itu sangat kerjaan sekali, jadi korek untuk melindungi supaya kalau kita tidak sengaja mau menghapus di select, klik saja. Kalau klik kanan terus kita del, tidak bisa kamu punya subscription privilege. Untuk menghapus sales ini kita karena dilindungi dari accidental deletion, penghapusan yang tidak sengaja. Oke, jadi proteksi yang bagus sekali. Oke, kita sudah bikin sales. Terus bagaimana cara masukkan orang di dalam sesi ini? Gampang, kita bisa bikin baru. Terus bisa bikin orang baru di sini, user, terus kita klik new, terus klik user. Nah, sudah kita bikin seperti biasa, atau kita bisa masukkan user yang sudah ada dalam userless ini. Caranya di bagian user kita klik salah satu server kita mau masukkan, kemudian kita klik kanan, terus kita klik move. Nah, kita bisa pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam OU, yang mana kita masuk saja ke sales, pilih sales, klik oke, pindah. Pindah. Kita kasih masuk Bambang, kita pindahkan Bambang ini masuk. Terus ada si Bambang ke dalam sales. Itu cara gampangnya. Kalau gampang silakan ketik praktik terus sampai lancar. Oke, bagaimana caranya bikin OU sesuai dengan diagram di sini? Bikin OU sales, sudah bikin OU finance, kemudian OU legal, kita bisa masukkan user juga. Salah satu hal yang mesti kita pahami, tujuan dari organization unit dan user ini untuk memudahkan kita dalam memanajer karyawan. Dan namanya organisasi unit ada yang namanya GPO dan grup polis. GPO atau grup adalah sebuah aturan atau kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada di dalam untuk masing-masing user, masing-masing OU dan masing-masing grup. Masing-masing kita nanti bahas tentang grup. Jadi kita bisa atur grup ini mengatur grup di sebuah file. Kita mengatur grup di sebuah file. Misalnya setiap karyawan kan punya perangkat baik, laptop maupun desktop. Gimana caranya karyawan itu tidak bisa sembarang mengubah wallpaper oleh server? Caranya itu sebenarnya di grup polis bawah ini, user tidak bisa mengubah wallpaper dan tidak bisa dan terapkan kita semua karyawan, atau kita bisa terapkan ke bagian outer tertentu, misalnya mobil paper. Kita terapkan saja di sini legal di KPO. Nah, di bagian legal ini sudah berarti hanya bisa diterapkan di bagian legal saja, di finance dan sales. Tidak berpengaruh berlaku di lingkungan grup kita. Bisa terapkan GPU ini tidak cuma di OU saja tapi ke semua. Bisa semua, bisa ke domainnya, tapi itu nanti saja. Cuma bahwa terapkan namanya polis untuk user semua, user atau semua OU, atau tentunya sekarang kita sudah punya user
namanya Rizal, Yuni, Irwan, Rati, dan Bambang. Mereka bisa tidak login ke domain BIS. Sangat bisa kita terapkan kembali ke VirtualBox. Rizal, dan Bambang. Terus kita kembali lagi ke VirtualBox. Windows 10 secara setting network. Node day-nya sudah siap. Sekarang kita coba jalankan. Ini belum join domain, jadi untuk bisa kita ke domain seperti yang kita ke domain seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelum login ke domain, perangkat ini harus join domain dulu, dan sebenarnya sudah pernah join, tapi kali ini saya akan joinkan dulu. Oke, kita masuk komputer. Nah, seperti biasa, domain suka-suka. Oke, kemudian suka-suka play administration. Passwordnya kita restart dulu perangkatnya. Sekarang kita login. Ke domain gunakan user dari Active Directory, sudah kita buat. Oke. Pakai si sales Bambang Irawan. Bambang Irawan ini kita login dengan Bambang Irawan. Bambang. Nah, ini Bambang Irawan ini logo name-nya Bambang Irawan. Oke, kita masukkan pilih user. Kayak suka-suka nama domainnya blacklist bambang.irawan. Passwordnya yang tadi sudah kita bikin, jangan lupa passwordnya. Kemudian kita login. Oke, ada welcome, berarti di Bambang sudah bisa login. Bambang baru pertama kali login ke perangkat ini, sehingga keluar pesan seperti everything ready for you. Jadi login kita tiap pertama kali login tunggu berapa menit. Kita langsung tunggu login. Saya berhasil login. Kita klik start, kemudian klik bagian start di sini dan nama artinya Bambang Irawan ini sudah berhasil login. Menggunakan ID-nya sendiri domain control lewat perangkat yang ada. Gunakan login. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Sebenarnya kita seperti biasa, sekarang si Bambang bisa melakukan hal yang dilakukan. Mungkin dia mau browsing di internet, dia mau sharing email, dia mau kerja seperti biasa, it's okay. Tapi karena ini login domain, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan. Contoh saat dia tidak bisa mengubah sistem setting Windows ini yang sifatnya sistem setting. So contohnya register editor, kalau misalnya dia buka kemudian mau menambahkan KD begitu, tidak bisa. Can connect ke error waiting to register. Dia tidak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik. Merubah setting sifatnya sistem di Windows ini tidak bisa, hanya administrator user yang bisa dengan kredensial administrator. Bahkan saat dia masuk ke admin system setting, dia akan ditanya passwordnya apa, adminnya apa kalau dia masuk. Akan ditanya masuk passwordnya. Kebambangan passwordnya dia tidak bisa request evaluation. Artinya dia butuh level yang tinggi untuk melakukan perubahan di sistem. Kalau mau bisa bagaimana, harus pakai akun administrator bawaan Windows ini. Apabila akuntansinya sudah disetting atau kita gunakan akun dari domain suka-suka akun administrator dari domain kontrol, contohnya si administrator, kemudian ini baru itulah penting. Sistem admin harus menjaga ID dia, passwordnya, ID dia login dan password sistem dia sudah, supaya jangan bocor kemana-mana, jangan sampai disebar ke karyawan lain, ke orang yang tidak berwenang.
tidak bisa berkepentingan sehingga dia bisa ubah-ubah setting sistem dia sendiri. Itu akibatnya karena ia terlalu tahu kalau passwordnya bocor, karyawan bisa mengubah sistem settingan di laptopnya sendiri yang melanggar. Oke, jadi demikian cara tadi kita sudah setting user dan ALU atau Organizing Social Unit, domain controller. Tadi kita sudah buat user, baru beberapa user baru kita buat salah satu OU atau Organization Unit. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan dari penjelasan saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.